Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang listrik, di mana kita kemarin sudah membahas materi mengenai komponen-komponen listrik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai rangkaian listrik. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi kita tentang rangkaian listrik. Yang dimaksud dengan rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Berikut yang ada di layar merupakan komponen-komponen kelistrikan yang sederhana. Di sini untuk komponen-komponen listrik sederhana terdiri dari baterai, lampu, kemudian kabel, dan yang terakhir saklar. Nah, fungsi dari lampu itu adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Sedangkan saklar itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Sedangkan kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Baterai itu merupakan sumber energi listrik, di mana arus listrik pada baterai itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada dasarnya, rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Yang dimaksud dengan rangkaian listrik terbuka itu merupakan rangkaian listrik di mana arus listrik pada rangkaian ini tidak mengalir. Hal ini dikarenakan salah satu dari komponen listrik itu tidak tersambung. Misalkan pada gambar yang tidak tersambung adalah bagian saklarnya. Kemudian yang kedua, rangkaian tertutup itu merupakan sebuah rangkaian listrik yang mengalirkan arus listrik sehingga peralatan listrik dapat menyala atau dapat difungsikan. Rangkaian listrik tertutup itu terbagi menjadi tiga, diantaranya yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama rangkaian seri. Yang dimaksud dengan rangkaian seri itu adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Silakan kalian perhatikan gambar. Pada bagian gambar di sini, lampu yang ada pada rangkaian ini tersusun secara berurutan dan kabelnya tidak ada cabangnya sama sekali. Jadi rangkaian yang ada di gambar itu merupakan rangkaian seri yang merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Contoh penerapan rangkaian seri itu diantaranya lampu senter, lampu hias, dan lampu jalan. Perlu kalian ketahui untuk rangkaian listrik yang disusun secara seri, paralel maupun campuran itu bukan hanya lampu saja. Boleh yang disusun secara seri atau paralel itu bagian baterainya. Contohnya pada lampu senter ya. Pada senter yang disusun secara seri itu adalah bagian baterainya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri rangkaian seri itu yang pertama, arus listrik mengalir tanpa cabang. Nah, coba perhatikan gambar. Di sini pada bagian kabel sama sekali tidak ada cabangnya. Yang kedua, jika salah satu alat listrik dimatikan, maka yang lain juga ikut mati. Perhatikan lagi gambarnya. Misalkan pada bagian lampu 1 mati, nanti lampu 2 juga akan mati. Kenapa? Karena arus listrik itu terhenti pada lampu 1, sehingga lampu 2 itu tidak mendapatkan arus listrik, sehingga lampu 2 mati. Kemudian ciri yang ketiga, nyala lampu yang dihasilkan pada rangkaian seri itu lebih redup, tetapi baterai itu bertahan lama. Kemudian ciri yang keempat dari rangkaian seri itu membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga pada pemasangan rangkaian seri itu dapat menghemat biaya atau biayanya sedikit. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Yang dimaksud dengan rangkaian paralel itu adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berjajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Jadi pada rangkaian ini lampu atau baterainya bisa disusun secara bercabang. Contoh rangkaian paralel itu yang pertama lampu pada kendaraan bermotor, kemudian lampu rumah dan lampu lalu lintas. Adapun ciri-ciri rangkaian paralel yang pertama, arus listrik mengalir melalui 2 cabang atau lebih. Coba perhatikan gambar yang ada di contoh. Nah, pada rangkaian ini arus listrik ini mengalir melalui 2 cabang. Di sini ada lampu 1 dan lampu 2. Kemudian, jika salah satu rangkaian putus, maka lampu yang lain tetap menyala.
Nah, misalkan lampu 1 yang di atas sedangkan lampu 2 yang di bawah. Ya. Misalkan lampu 1 yang di atas itu mati, lampu 2 yang ada di bawah itu tetap menyala. Hal ini dikarenakan setiap lampu itu terhubung dengan sumber energi listrik. Ya, jadi pada rangkaian paralel ini misalkan salah satu lampu mati tidak berpengaruh dengan lampu yang lain karena lampu yang lain itu masih terhubung dengan sumber energi listrik yaitu baterai. Kemudian ciri yang ketiga dari rangkaian paralel, nyala lampu lebih terang tetapi baterai mudah habis. Kemudian ciri yang keempat, pada rangkaian paralel itu membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan itu lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambar. Nah, pada rangkaian seri itu cukup menggunakan satu kabel saja, tetapi satu kabel itu bisa menyalakan satu atau lebih dari lampu yang akan dipakai. Tetapi pada rangkaian paralel ini untuk menyalakan lampu 1, 2 ataupun 3 ini membutuhkan cabang berupa kabel yang mau dipasang sehingga membutuhkan lebih banyak komponen listrik. Kemudian yang ketiga, rangkaian campuran. Yang dimaksud dengan rangkaian campuran itu merupakan rangkaian listrik yang merupakan perpaduan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ saya bedakan ya, di sini kabelnya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Kabel yang berwarna biru itu merupakan kabel percabangan. Nah, di sini dapat kita simpulkan berarti kabel yang berwarna merah ya, di mana kabel yang berwarna merah itu terdapat lampu 3 dan 4. Berarti lampu dan 3 dan 4 itu tersusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan lampu 2 ini terhubung dengan kabel biru. Nah, pada gambar kabel biru itu merupakan percabangan sehingga lampu 1 dan 2 itu merupakan rangkaian paralel. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rangkaian yang ada di gambar itu merupakan rangkaian campuran karena merupakan perpaduan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah rangkaian alarm, yang kedua adalah rangkaian lampu flip-flop. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel dan rangkaian seri itu ternyata ada perbedaan dan persamaannya. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, persamaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk persamaan yang pertama, kedua jenis rangkaian seri dan paralel itu disusun dengan komponen-komponen yang sama. Kemudian yang kedua, daya dan arus listrik yang dibutuhkan pada rangkaian seri dan paralel itu sama besar. Kemudian kedua jenis rangkaian ini bisa digunakan secara bersama-sama. Hal ini bisa kita aplikasikan pada saat menyusun rangkaian listrik secara paralel. Di mana pada rangkaian paralel ini merangkai dua jenis rangkaian listrik atau menggabungkan dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian persamaan yang keempat, kedua rangkaian ini memiliki kesamaan hambatan, di mana makin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listriknya itu semakin besar. Kemudian perbedaan antara rangkaian dan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk perbedaan rangkaian seri dan paralel ini ada 5 perbedaan. Yang pertama, berdasarkan cara penyusun komponennya. Pada rangkaian seri, baik lampu ataupun baterai itu disusun secara berurutan. Sedangkan pada rangkaian paralel itu disusun secara bersusun atau berjajar. Kemudian penggunaan kabel dan saklar. Untuk rangkaian seri itu hemat kabel dan saklar. Sedangkan pada rangkaian paralel itu boros kabel dan saklar. Kemudian perbedaan yang ketiga, kontinuitas masing-masing komponen listrik. Untuk rangkaian seri, apabila salah satu komponen listrik itu padam, maka yang lain juga ikut padam. Tapi pada rangkaian paralel, apabila salah satu padam, yang lainnya tetap menyala. Kenapa? Karena setiap komponen listrik itu terhubung dengan sumber baterai sendiri-sendiri, tidak sama dengan rangkaian seri. Kemudian kondisi komponen listrik untuk rangkaian seri, itu nyala lampu itu berpijar tidak sama terang. Sedangkan pada rangkaian paralel, untuk lampu itu berpijar sama terang. Sedangkan hambatan totalnya, ini merupakan perbedaan yang terakhir,
Untuk rangkaian seri lebih besar daripada hambatan terbesar rangkaian seri. Sedangkan pada rangkaian paralel itu lebih kecil hambatan totalnya daripada hambatan terkecil rangkaian paralel. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh soal rangkaian listrik. Ya, perhatikan gambar, ini contoh soal yang pertama. Rangkaian pada gambar itu merupakan rangkaian titik-titik. Di sini ada 4 alternatif jawaban. Yang pertama paralel, yang kedua seri, yang A paralel, B seri, C campuran, D terbuka. Ini jawabannya adalah rangkaian seri. Kenapa? Karena pada rangkaian ini lampunya tersusun secara berurutan dan pada rangkaian ini juga tidak ada cabangnya. Jadi bisa dapat dipastikan bahwa untuk soal nomor 1 itu merupakan rangkaian seri. Kemudian rangkaian contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Rangkaian listrik pada gambar di samping tersusun secara A paralel, B campuran, C seri, D tertutup. Jawabannya adalah paralel. Kenapa? Karena pada rangkaian ini lampunya tersusun secara berjajar atau berderet. Dan pada rangkaian ini kabelnya juga ada percabangannya. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa rangkaian ini termasuk rangkaian paralel. Contoh rangkaian yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Rangkaian listrik pada gambar di samping tersusun secara A paralel, B campuran, C seri, D tertutup. Jawabannya ada campuran. Kenapa kok campuran? Karena pada rangkaian ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba perhatikan anak-anak, mungkin kalian sudah bisa menjawab ya atau bisa menebak. Untuk rangkaian seri pada soal ini untuk lampu 3 dan 4 itu merupakan rangkaian seri. Sedangkan untuk lampu 1 dan 2 itu merupakan rangkaian paralel karena merupakan percabangan. Jadi dapat disimpulkan untuk soal ini merupakan rangkaian campuran. Nah, ini soal yang agak sulit. Kenapa? Karena untuk soal ini kita akan bermain dengan saklar. Ya, kalian perhatikan. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika S2 terbuka dan S1 tertutup, maka bola lampu yang menyala pada rangkaian tersebut adalah A. L1 dan L2, B. L4 dan L5, C. L3 dan L4, D. L1, L2, dan L3. Oke, untuk jawaban yang ada di layar itu B. Kenapa jawabannya kok B? Kita bahas satu persatu. Ya. Jika S2 terbuka, berarti kalau S2 terbuka itu artinya saklar 2 itu tidak terhubung. Kalau saklar 2 tidak terhubung, maka arus listrik itu tidak bisa mengalir ke saklar nomor 2. Sehingga lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 itu tidak mendapatkan arus listrik. Sehingga lampu 1, 2, dan 3 itu mati atau padam. Karena S2-nya terbuka. Sedangkan untuk S1 yang ada di bawah, ya, itu S1-nya tertutup. Artinya kalau S1 tertutup, maka arus listrik itu dapat mengalir ke saklar nomor 1. Sehingga lampu yang ada di sambungan kabel atau saklar nomor 1 itu mendapatkan arus listrik. Sehingga lampu 4 dan 5 menyala. Jadi bola lampu yang menyala pada rangkaian tersebut adalah lampu nomor 4 dan 5. Kita lanjutkan, ini soal yang agak susah. Ya, untuk soal terakhir nomor 4. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika S1 dihubungkan dan S2 dilepas, maka lampu yang akan menyala dan padam adalah, di sini jawabannya C. Lampu yang menyala adalah L1, L2, L4, L5, L6, dan lampu yang padam adalah lampu nomor 3. Kok bisa begitu, Pak? Gimana caranya? Oke, kita bahas. Di sini di soal S1 itu dihubungkan. Berarti kalau S1 dihubungkan, otomatis lampu 1 dan lampu 2 itu mendapatkan arus listrik. Sehingga bisa dipastikan kalau S1 dan L1 dan L2 itu pasti menyala. Sedangkan pada soal itu dituliskan S2 dilepas. Berarti kalau S2 dilepas, itu artinya L3 atau lampu 3 yang ada pada sambungan saklar 2 itu tidak mendapatkan arus listrik. Sehingga L3 bisa dipastikan pasti mati. Jadi kita sudah bisa menjawab. Berarti yang
menyala itu lampu 1 2. Sedangkan lampu 3 itu pasti mati. Nah, sekarang tugas kalian mengidentifikasi lampu 4, 5, dan 6. Lampu 4, 5, dan 6 ini apakah hidup atau mati? Jawabannya tetap menyala. Kenapa kok tetap menyala? Karena untuk lampu 4, 5, dan 6 ini tersusun secara seri. Dan rangkaian pada lampu 4 dan 5 ini sama sekali tidak terhubung dengan saklar. Sehingga bisa dipastikan bahwa lampu 4, 5, dan 6 itu pasti menyala. Nah, dari sini kita baru bisa menjawab pertanyaan yang ada di soal. Ya, jadi lampu yang menyala tadi lampu 1, lampu 2. Kemudian lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Sedangkan lampu yang padam tadi adalah lampu 3. Jadi jawaban di soal itu adalah jawaban C. Begitu anak-anak materi kita mengenai rangkaian listrik. Ya, meskipun kita masih dalam masa pandemi, saya berpesan ke kalian untuk belajarnya tetap semangat, ya, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, ya. Semoga ilmu yang kalian terima itu diridhoi oleh Allah, ya. Untuk hari ini pertemuan IPA saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.